Kawan-kawan, drone FPV telah menjadi aset berharga untuk operasi militer, mulai dari pengintaian posisi musuh hingga penghancuran. Video mengesankan yang mengonfirmasi keefektifan drone FPV dirilis hampir setiap hari. First person view atau dikenal sebagai first person point of view adalah kemampuan untuk melihat dari perspektif visual yang lebih interaktif dan lebih akurat. Secara keseluruhan, drone FPV memiliki harga yang sangat murah untuk senjata, mulai dari 600 hingga 700 US dollar untuk kualitas yang cukup layak. Bandingkan dengan drone Switchblade punya Amerika yang harganya bisa mencapai 60.000 US dollar. Proses pembuatannya juga tidak memerlukan manufaktur yang rumit. Produksi bisa dilakukan oleh kelompok kecil, materialnya bisa menggunakan proses 3D printing dan dikombinasikan dengan serat karbon yang di-cutting dengan mesin CNC. Serangan drone FPV pada banyak situasi menjadi cukup efektif, tetapi kemampuannya tidak boleh terlalu dilebih-lebihkan. Drone FPV hanya memiliki berat sekitar 1 kg. Jangan pernah membandingkan drone FPV dengan rudal anti-tank, karena mengalahkan tank dengan drone FPV jauh lebih menantang dan jauh lebih rumit. Menghancurkan tank dengan drone FPV memerlukan banyak faktor, termasuk keberuntungan yang luar biasa. Sebagai contoh, drone buatan Ukraina Pegasus kelas dasar membawa hulu ledak seberat sekitar 1 kg, efektif untuk melawan personel dan lapis baja yang cukup ringan. Versi yang lebih besar, yang dapat membawa bom anti-tank PTAB 2,5, memiliki berat sekitar 2 kg, cukup efektif untuk melawan titik lemah tank. Tetapi, drone FPV agak lebih tahan terhadap serangan peperangan elektronik karena dimungkinkan untuk menyesuaikan kontrol dan frekuensi transmisi gambar dalam jangkauan yang lebih luas dan menggunakan transmisi video analog dibandingkan dengan mode digital. Menguasai drone FPV untuk misi tempur membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 minggu pelatihan. Operator drone FPV tunduk pada prasyarat yang lebih ketat terkait dengan kecepatan reaksi, ketangkasan jari, dan bahkan kekuatan sistem vestibular karena beberapa operator biasanya mengalami pusing. Jika kalian sering mabuk saat naik kendaraan, mungkin kurang cocok sebagai operator dari drone FPV. Menurut statistik, lebih dari 60-70% lebih mudah drone FPV dioperatori oleh kelompok milenial yang tumbuh dengan bermain game. Operator drone ini menjadi kunci sehingga hardware dan software menjadi kurang terlalu berpengaruh. Drone FPV harus dikendalikan secara manual dan tidak bisa mengunci target untuk mengejar unit yang bergerak, baik itu tentara maupun kendaraan. Salah satu alasan Switchblade 300 lebih mahal adalah karena dapat mengunci target bergerak dan melacaknya secara otomatis. Teknologi yang sama dapat segera mencapai FPV kamikaze berkat chip AI yang terbaru, tetapi saat ini masih bergantung pada keterampilan operator. Insinyur Rusia telah mengklaim mengembangkan teknologi mutakhir untuk jajaran drone first person view atau FPV yang diberi nama Joker. Teknologinya memungkinkan drone untuk masuk ke mode tidur selama beberapa minggu sebelum diaktifkan kembali untuk melakukan serangan. Rusia menyebutnya sebagai mode hibernasi. Teknologi ini juga menghindarkan pesawat dari gangguan elektronik karena tidak memancarkan atau menerima gelombang udara radio apapun selama periode hibernasi. FPV Joker sempat diperkenalkan pada Mei tahun ini sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengembangkan drone yang dikembangkan dalam negeri dengan lebih banyak komponen buatan Rusia untuk mengurangi ketergantungan impor dari Barat. Ini mengikuti langkah Ukraina yang memodifikasi drone komersial murah dengan bahan peledak untuk peran tempur seperti kamikaze, pengeboman, dan tugas medan perang taktis seperti pengawasan, pengintaian, dan koreksi tembakan artileri. Namun, detail tentang perangkat hibernasi masih cukup langka. Para ahli juga menunjukkan skenario dengan perang umum lainnya yang mungkin mengungkapkan posisi drone meskipun dalam mode hibernasi. Direktur Jenderal yang bertanggung jawab pada drone Rusia, Dmitry Kuzyakin, menyatakan alat hibernasi memungkinkan drone masuk ke mode tidur selama beberapa minggu setelah ditempatkan dalam posisi menyerang. Drone bisa ditempatkan di area dekat musuh, di atas gedung-gedung, atau bahkan di atas pepohonan dalam mode tidur dan siap dibangunkan kapan saja saat dibutuhkan. Alat untuk hibernasi drone FPV dari Joker dan model teratasnya, Ultimatum, dikembangkan dan diimplementasikan di Biro Desain Pusat. Drone dengan hibernator dapat mengambil posisi untuk menyerang
dan masuk ke mode hibernasi selama beberapa hari. Bahkan di udara, drone yang sedang tidur tidak menampakkan dirinya. Gus Yakin menjelaskan bahwa alat hibernasi meminimalkan waktu untuk mempersiapkan perangkat dalam menghadapi serangan. Drone ditempatkan pada ketinggian komando, atap, atau struktur bertingkat tinggi lain sebagai preposisi untuk serangan masif. Ketika saatnya tiba untuk melakukan serangan, drone tidak perlu melintasi jarak ke target karena sudah diposisikan. Perangkat ini memungkinkan pengurangan waktu persiapan serangan seminimal mungkin, hanya butuh beberapa detik berlalu antara pengaktifan drone dan serangan ke area musuh. Ini akan membuat musuh tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan sistem anti-drone. Sekali serang, operator bisa menggerakkan lebih dari 10 drone sehingga lebih sulit untuk ditanggulangi. Tetapi, jenis teknologi yang mengaktifkan drone dari jarak jauh saat mode tidur masih belum jelas. Kemungkinan menggunakan suatu sinyal kuat yang membuatnya kembali online saat diperlukan. Juga tidak diketahui apakah drone dapat ditempatkan di lapangan terbuka atau pepohonan, karena berdasarkan deskripsi dapat disembunyikan untuk melakukan hibernasi hanya di dalam gedung. Kemungkinan besar akan ditempatkan di perkotaan atau pemukiman yang sangat dekat dengan wilayah musuh. Samuel Bennett, seorang ahli UAV, menunjukkan bahwa drone Joker dapat terekspos jika garis pertempuran tiba-tiba bergeser, sehingga drone ini bisa ditemukan dan dapat dinetralkan. Memposisikan drone untuk waktu yang singkat mungkin cukup berguna, tetapi hibernasi yang lama mungkin tidak berhasil karena situasi pertempuran bisa mudah berubah dengan cepat. Preposisi untuk waktu yang lebih lama juga memerlukan koordinasi yang lebih besar antara operator, unit lain, dan komandan yang lebih tinggi, terutama ketika mereka dirotasi keluar dari zona pertempuran. Terlepas dari kemampuan teknis, konsep drone ini adalah sesuatu yang cukup baru. Jika teknologi Rusia ini berhasil, akan bisa merubah peta perubahan teknologi drone tempur di masa yang akan datang. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.